Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku kelas 11 IPS 1. Sesuai janji saya kemarin ya, saya akan membahas tentang penugasan pada pertemuan yang kedua, karena saya perhatikan masih banyak yang belum paham dan nilainya kurang dari KKM. Langsung saja. Penugasan harian pada pertemuan kedua ada 5 soal. Pokok bahasanya adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara memfaktorkan. Soal yang pertama yaitu limit X mendekati 9 untuk X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3. Soal yang kedua, limit X mendekati 2 untuk X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 4 per X kuadrat plus X dikurangi 6. Yang ketiga, limit X mendekati negatif 2 untuk X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 per X tambah 2. Nomor 4, limit X mendekati negatif 3 untuk X tambah 3 per X kuadrat tambah 3X. Nomor 5, limit X mendekati 0 untuk 6X pangkat 5 dikurangi 7X per 3X pangkat 2 dikurangi X. Kita selesaikan satu persatu. Kita bahas mulai dari nomor 1. Dilihat nomor 1 adalah limit X mendekati 9 untuk X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3. Kita substitusikan nilai 9 ke fungsi, maka menjadi 9 dikurangi 9. Akar X menjadi akar 9 dikurangi 9. 9 dikurangi 9 per akar 9 itu 3, maka 3 dikurangi 3. 9 dikurangi 9, 0. 0 per 3 dikurangi 3 itu 0. 0 per 0 bukan penyelesaian. Sekarang kita tentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan alternatif penyelesaian, yaitu memfaktorkan. Limit X mendekati 9 untuk X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3. Dilihat, untuk pembilangnya yaitu X dikurangi 3 ini memenuhi sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti yang sudah saya terangkan pada pertemuan kedua ya, pada bahan ajar, yaitu memenuhi A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat berlaku apa? A tambah B kali A dikurangi B. X ini berasal dari akar X kali akar X. Negatif itu positif kali negatif. 9 itu 3 kali 3. Maka bisa kita tuliskan X dikurangi 9 yaitu akar X tambah 3 dikali akar X dikurangi 3. Maka menjadi limit X mendekati 9 untuk akar X ditambah 3 dikali akar X dikurangi 3 per akar X dikurangi 3. Atas dan bawah bisa kita sederhanakan. Maka tinggal limit X mendekati 9 untuk akar X tambah 3. Karena sudah dalam bentuk yang sederhana, sekarang kita substitusikan nilai 9. Maka menjadi akar 9 tambah 3. Akar 9 adalah 3. 3 tambah 3, 6. Nah, cukup jelas ya. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu limit X mendekati 2 untuk X kuadrat dikurangi 4X tambah 4 per X kuadrat tambah X dikurangi 6. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 2 ke fungsi, maka menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 ditambah 4 per 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 6. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4 kali 2 dikurangi 8 tambah 4 per 2 pangkat 2, 4 tambah 2 dikurangi 6. 4 dikurangi 8 negatif 4, negatif 4 tambah 4, 0. 4 tambah 2, 6, 6 dikurangi 6, 0. Maka kita peroleh 0 per 0. 0 per 0 adalah bukan penyelesaian. Sekarang kita faktorkan masing-masing yaitu untuk pembilang dan penyebut. Dilihat di sini X-nya mendekati 2. X mendekati 2 sehingga X sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan X dikurangi 2 sama dengan 0. X dikurangi 2 ini dari mana? 2 di ruas kanan kita pindah di ruas kiri, dari positif menjadi negatif, sedangkan ruas kanannya menjadi 0. Untuk pembilang yaitu X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 4, kita bagi dengan X dikurangi 2. Kita gunakan cara Horner. Kita pakai koefisiennya. Koefisien dari X kuadrat adalah 1, koefisien dari negatif 4X adalah negatif 4, dan konstantanya adalah 4. Nah, tadi X mendekati 2 berarti di sini kita tulis 2. 1 kita tulis 1. 1 kali 2 adalah 2. Ya. Negatif 4 tambah 2 negatif 2. Negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Di sini harusnya negatif ya. 4
4 tambah negatif 4, 0. Kalau di sini 0, maka ini adalah hasil penyelesaian. 1 untuk X dan negatif 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah X dikurangi 2. Sehingga bisa kita tuliskan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 4 adalah hasil perkalian dari X dikurangi 2 kali X dikurangi 2. Untuk pembilang, sekarang untuk menyebut. X kuadrat ditambah X dikurangi 6 dibagi X dikurangi 2. Kita gunakan koefisiennya. X kuadrat koefisiennya 1, X koefisiennya 1, negatif 6. Kita tulis negatif 6. Nilai X-nya adalah 2. 1 kita tulis 1. 1 kali 2, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 2, 6. Negatif 6 tambah 6, 0. Kalau di sini 0, maka ini adalah hasilnya. 1 ini miliknya X dan 3 adalah konstanta, maka kita dapatkan hasilnya X tambah 3. Sehingga bisa kita tuliskan yaitu X kuadrat tambah X dikurangi 6. Hasil kali dari X ditambah 3 dikali X dikurangi 2. Limit X mendekati 2 untuk X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 4 per X pangkat 2 tambah X dikurangi 6 sama dengan limit X mendekati 2 untuk X kuadrat dikurangi 4X tambah 4 bisa kita tuliskan dalam bentuk X dikurangi 2 kali X dikurangi 2. X kuadrat tambah X dikurangi 6 bisa kita tuliskan dalam bentuk X tambah 3 dikali X dikurangi 2. Atas dan bawah ini bisa kita sederhanakan, maka tinggal limit X mendekati 2 untuk X dikurangi 2 per X tambah 3. Sekarang nilai X-nya kita substitusikan dengan 2, yaitu menjadi 2 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi 3. Oh maaf, di sini harusnya penjumlahan ya untuk penyebutnya. Maka bisa kita tuliskan 2 dikurangi 2, 0. 2 ditambah 3, 5. 0 per 5 adalah 0. Cukup jelas ya untuk hasilnya. Sekarang nomor 3. Limit X mendekati negatif 2 untuk X kuadrat tambah 5X tambah 6 dibagi X tambah 2. Kita substitusikan nilai X-nya yaitu negatif 2 menjadi negatif 2 kuadrat tambah 5 dikali negatif 2 tambah 6 per negatif 2 tambah 2. Negatif 2 dikuadratkan 4. 5 kali negatif 2 negatif 10 tambah 6 per negatif 2 tambah 2. 4 dikurangi 10 negatif 6. Negatif 6 tambah 6, 0. Negatif 2 tambah 2, 0. 0 per 0 adalah bukan penyelesaian. Sekarang kita lakukan cara yang sama seperti soal nomor 2. Maka menjadi X mendekati negatif 2 sehingga X-nya adalah negatif 2. Negatif 2 kita pindah ke ruas kiri dari negatif menjadi positif, maka bisa kita tuliskan menjadi X tambah 2 sama dengan 0. X kuadrat tambah 5X tambah 6 kita bagi dengan X tambah 2. Kita gunakan cara Horner, kita gunakan koefisiennya. Koefisien dari X kuadrat adalah 1, koefisien dari 5X adalah 5. Dan konstantanya adalah 6. Di sini X-nya adalah negatif 2. 1 kita turunkan 1. 1 kali negatif 2, negatif 2. 5 tambah negatif 2 itu 3. 3 kita kalikan negatif 2. Negatif 6. 6 tambah negatif 6, 0. Karena 0, maka ini adalah hasilnya. Sehingga kita peroleh X tambah 3. Sehingga bisa kita tuliskan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan X tambah 3 dikali X tambah 2. Sekarang kita lakukan operasinya, yaitu limit X mendekati negatif 2 untuk X kuadrat tambah 5X tambah 6 per X tambah 2. Kita masukkan pemfaktorannya tadi, maka bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati negatif 2 untuk X tambah 3 kali X tambah 2 per X tambah 2. X tambah 2, pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan, maka tinggal limit X mendekati negatif 2 untuk X tambah 3. Sekarang kita substitusikan nilai X-nya yaitu negatif 2. Bisa kita tuliskan menjadi negatif 2 tambah 3 yaitu 1. Maka hasilnya adalah 1. Cukup jelas ya. Sekarang soal nomor 4. Limit X mendekati negatif 3 untuk X tambah 3 per X kuadrat tambah 3X sama dengan, kita substitusikan dulu, maka menjadi X-nya negatif 3 tambah 3 per X kuadratnya negatif 3 dikuadratkan tambah 3 kali negatif 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Negatif 3 dikuadratkan 9. Tambah 3 kali negatif 3, negatif 9. Maka kita tuliskan menjadi 0 per 0. 0 per 0 adalah bukan penyelesaian. Sekarang kita perhatikan pada penyebutnya, yaitu X kuadrat tambah 3X. X kuadrat tambah 3X. X kuadrat adalah X kali X ditambah 3X. 3X itu 3 kali X. Berarti di sini masing-masing punya X ya.
masing-masing punya X, maka X-nya bisa kita keluarkan. Karena masing-masing X ini sudah kita keluarkan, berarti yang perlu ditulis lagi apa? X ini ditambah 3. Ya. Maka menjadi X kuadrat tambah 3X bisa kita tuliskan dalam bentuk X kali dalam kurung X tambah 3. Sekarang kita lakukan operasinya, yaitu limit X mendekati negatif 3 untuk X tambah 3 per X kuadrat tambah 3X, sama dengan limit X mendekati negatif 3 untuk X tambah 3 per X kuadrat tambah 3X, kita tuliskan dalam bentuk X kali dalam kurung X tambah 3. Atas dan bawah bisa kita sederhanakan, masing-masing dapat 1. Ya, 1, 1. 1 atas kita tulis, yang bawah X kali 1, maka X. Sekarang kita substitusikan nilai negatif 3-nya pada fungsi yang sudah kita dapatkan hasilnya yang sederhana tadi, maka menjadi 1 per X-nya adalah negatif 3. Cukup jelas ya. Sekarang soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Limit X mendekati 0 untuk 6X pangkat 5 dikurangi 7X per 3X kuadrat dikurangi X. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 0 menjadi 6 kali 0 pangkat 5 dikurangi 7 kali 0 per 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 0. 0 pangkat 5 itu 0, 0 kali 6, 0, 0 dikurangi 7 kali 0 adalah 0, maka hasilnya adalah 0. 3 kali 0 kuadrat dikurangi 0 juga 0, maka hasilnya adalah 0 per 0, yaitu bukan penyelesaian. X-nya bisa kita keluarkan. Atau kalau bingung bisa saya tuliskan seperti ini. 6X pangkat 5 dikurangi 7X, maka bisa kita tuliskan 6 kali X, X-nya ada sebanyak 5, dikurangi 7 kali X-nya ada sebanyak 1. Berarti di sini kan masing-masing punya X, ya kan? X-nya saya keluarkan. Yang belum berarti mana? Nah, ini dia. Yang belum berarti kita tulis, maka berapa? 6, X-nya ada sebanyak 4. Berarti 6X pangkat 4. Dikurangi, karena X ini tadi sudah kita tuliskan di sini, maka dikurangi 7. Sekarang untuk yang bawah, yaitu 3X pangkat 2 dikurangi X, maka bisa kita tuliskan menjadi 3 kali X kali X, karena X-nya pangkat 2, maka X-nya ada sebanyak 2, dikurangi X, berarti 1 kali X. Nah, di sini masing-masing punya X, ya kan? Maka X-nya bisa kita keluarkan, kali dalam kurung. Kalau yang sudah kita keluarkan sudah ditulis, sudah kita keluarkan, maka yang belum kita tulis, yaitu apa? 3X, ya kan? Nah, X-nya tadi sudah kita tulis, maka yang belum apa? Negatif 1. Cukup jelas ya. Sekarang hasil dari pemfaktoran ini bisa kita pindah di sini. Nah, kita pindah di sini, maka menjadi limit X mendekati 0 untuk X kali dalam kurung 6X pangkat 4 dikurangi 7 per X dalam kurung 3X dikurangi 1. Atas dan bawah sama-sama punya X, bisa kita sederhanakan, maka menjadi limit X mendekati 0 untuk 6X pangkat 4 dikurangi 7 per 3X dikurangi 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita substitusikan nilai X-nya. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 0, maka menjadi 6 kali 0 pangkat 4 dikurangi 7 per 3 kali 0 dikurangi 1. 0 pangkat 4, 0. 0 kali 6 yaitu 0. Ya. 0 dikurangi 7, negatif 7. Per 3 kali 0 itu 0. 0 dikurangi 1, negatif 1. Negatif 7 dibagi negatif 1, hasilnya adalah 7. Atau kalau ingin cara yang lebih singkat, untuk ini terkhusus untuk limit X mendekati 0 ya. Cara cepat ini terkhusus untuk limit X mendekati 0. Nah, caranya adalah ambil koefisien pangkat terendah.
Pangkat terendah kalian perhatikan limit X mendekati 0 untuk 6X pangkat 5 dikurangi 7X per